Akhir pekan kemarin, sebuah musibah mengejutkan datang dari Laut Bali. Sebuah pesawat berpenumpang 101 orang tiba-tiba saja terhempas di bibir pantai sebelum mendarat di Bandara Ngurah Rai, Bali. Lalu benarkah jatuhnya pesawat Lion Air yang terbang dari Bandung tersebut dikarenakan karena sang pilot masih relatif baru dan kelelahan? Lantas seperti apa perasaan Angel Peters yang salah satu keluarganya ikut menjadi korban? Lalu seperti apa pula kecemasan para selebriti yang sedang mempersiapkan liburan dengan naik pesawat? Akhir pekan kemarin musibah kembali terjadi. Ya, pesawat Lion Air jatuh hingga terbelah dua di Laut Bali setelah diduga gagal mendarat di Bandara Ngurah Rai Denpasar, Bali hari Sabtu kemarin. Ada 100 lebih penumpang di pesawat naas tersebut. Meski semua selamat, mereka harus berada di tengah maut saat pesawat yang terbang dari Bandung itu jatuh ke laut di ujung landasan Bandara Ngurah Rai, Bali. Hingga kini masih terus diselidiki penyebab jatuhnya pesawat tersebut. Tapi dari pihak Lion Air tidak ada yang salah dengan pesawat maupun pilotnya. Namun sempat merebak kabar pemberitaan sebelumnya. Benarkah karena sang pilot masih minim jam terbangnya ataukah ia kelelahan secara fisik? Mahluf Gojali, M. Gozali. Usianya kira-kira berapa, Pak? Kurang lebih antara 45 ke 50 lah. Jam terbangnya baru ratusan itu. Kalau sehari terbang 10 jam, kalau misalkan dia baru ada 20 hari kerja, ya sekitar segitulah. Penerbangnya ini cukup senior karena di kita sendiri udah 6 tahun. Supaya yakin ya, setiap tahun katakan dia terbang 1000 jam. Di kami udah 6 tahun, berarti sudah 6.000. Kalau saya katakan nanti itu kan karangan E2 aja 10.000. Di kami udah 6 tahun. Sebelumnya bukan hak saya menceritakan karena itu ranah pribadinya dia. Tetapi sebelumnya beliau juga udah terbang di perusahaan penerbangan yang lain. Walaupun tidak ada korban jiwa, peristiwa jatuhnya pesawat naas Lion Air di Laut Bali telah memberi rasa trauma yang amat besar. Apalagi para penumpang harus melewati detik-detik menegangkan saat dievakuasi dari badan pesawat yang patah di tengah laut. Padahal menurut pihak airlines, pesawat tersebut baru saja dibeli dan belum ada sebulan beroperasi. Maka berikut ini simak saat Bandara Ngurah Rai sibuk mengevakuasi para korban. Bahkan ada korban yang masih bayi yang juga berhasil selamat. Pesawat ini maunya mendarat jam 3 di Bandara Ngurah Rai. Tapi pas sudah final approach, dia tidak nyampe di landasan tetapi ada di pinggir landasan yang berair laut. Tahu terbang dari Bandung kurang lebih 1,5 jam sebelumnya. Membawa penumpang 101, 95 dewasa, 5 anak dan 1 bayi. Krunya
7, 5 pramugari, 2 penerbang, 1 kapten, 1 co-pilot. Semua penumpang dalam keadaan sehat. Dan evakuasinya dilakukan secara baik oleh para krunya, sehingga waktu evakuasi pun baik, ada kerjasama antara kru yang baik, terutama dengan penumpang mengikuti aturan-aturan yang memang disampaikan oleh para kru. Namun yang mengejutkan adalah kabar dari penyanyi cilik yang telah beranjak dewasa, mantan idola cilik yakni Angel Peters. Salah satu penumpang di pesawat naas tersebut adalah keluarga dari Angel, yakni tantenya sendiri yang bernama Dewi Wurangian. Meski Angel mendengar cerita sang tante selamat, namun tetap saja ia cukup syok dan cemas. Apalagi sang tante sempat tak bisa dihubungi pasca kejadian. Ia bisa membayangkan bagaimana kepanikan tantenya saat mengetahui pesawat yang ditumpanginya jatuh ke laut. Aku sangat prihatin sekali sih gitu, apalagi aku baru kemarin ini dapat kabar gitu ya kalau ternyata tante aku ada di dalam situ gitu. Kakak mama aku benar-benar ada di dalam situ. Jadi aku benar-benar shock banget sih gitu, karena kan serem ya, ngeri aja gitu. Masa pesawat jatuh, untungnya sih puji Tuhan nggak ada yang memakan korban jiwa gitu. Tapi menurut aku tetap aja sih, katanya landingnya itu kerendahan ya, katanya kerendahan dan di tempat yang salah gitu. Jadi langsung naik lagi abis tapi udah nggak bisa, jadi kebablasan gitu. Terus dia bilang sih pokoknya serem banget sih, dia bilang katanya bener-bener kayak di film-film katanya. Mungkin iya ya, karena itu kan serem banget ya, maksudnya pesawat jatuh gitu kan. Itu pasti akan jadi satu pengalaman yang sedikit traumatik juga sih, Mas. Oh terus SMS-an terus. Kalau kemarin sih dia tuh belum sempet nelpon karena kan semua teleponnya mati, semua basah kan. Jadi emang nggak bisa berhubungan. Dan dia tuh karena panik, dia lupa nomor telepon semuanya gitu. Dia baru kabarin kita pas malam gitu, jam 8-an gitu. Sebenarnya kita taunya dia tuh lagi ada di Bandung, maka itu kita kaget sekali waktu dengar pesawat Lion jatuh gitu ya. Kita nggak ada punya pikiran yang ada keluarga di sana atau gimana gitu. Ternyata kakakku tuh nguber ke Bali karena dia ada kerjaan, jadi dia harus berangkat ke Bali gitu. Padahal sebelumnya tuh pagi teleponan, ayo Wi ke Jakarta nggak? Ntar ya aku kabarin gitu ya. Tapi di balik semua ini ya, yang penting mereka semua selamat semua gitu. Dia sempat kayak ya biar gimana juga ada rasa takut lah ya pada saat terjadi gitu. Dia bilang kayak seperti di film-film gitu. Karena tapi untung bukannya yang kayak kena benturan yang keras begitu. Dia cuma ngerasa nih loh kok landingnya nggak stop gitu. Tiba-tiba udah ada kayak hantaman sedikit gitu, terus dia sempat kejedut jendela karena dia duduk samping jendela, terus tiba-tiba loh kok udah ada air gitu, sempat kaget gitu aja. Tapi untung dia tanggap, terus dia karena dia posisinya samping samping pintu, jadi dia cepat ngambil pelampung, terus dia langsung keluar gitu. Tapi mungkin bukan karena kejadian pesawat naas Lion Air yang diduga gagal mendarat hingga terjun ke laut dan terbelah dua yang membuat Angel Peters juga Arzetti Bilbina takut setiap kali naik pesawat. Mereka memang sudah sejak dulu kerap merasa tak nyaman, apalagi jika cuaca sedang buruk dan pesawat bergoyang hebat. Apakah karena mereka pernah mengalami hal seperti yang dialami pesawat naas Lion Air itu? Setiap naik pesawat sih aku gemeteran ya Mbak, makanya selalu setiap naik pesawat tuh bismillah aja deh, Allah yang ngelindungin deh gitu loh. Dulu sih takut banget ya Parno, tapi sekarang setiap naik pesawat ya dimanapun kita pergi, apapun yang kita lakukan, di rumah pun bisa akan terjadi sesuatu gitu ya. Jadi kembali lagi diikhlaskan sama Allah, pasrah sama Allah, mohon ampun sama Allah, dilindungin sama Allah. Aku emang dari dulu tuh rada-rada parno gitu kalau misalnya kayak pesawat goyang dikit atau cuaca buruk dikit gitu ya. Bisa lagi tidur ya, terus tiba-tiba ayo semuanya pakai sabuk pengaman gini-gini. Itu aku bisa kayak langsung gitu. Jadi aku emang dari dulu emang udah rada-rada parno dikit kalau naik pesawat.
Musibah Lion Air di Laut Bali rupanya telah menyebar ke telinga para selebriti. Padahal mereka sudah jauh-jauh hari merancang liburan untuk anak-anak tercinta setelah ujian sekolah selesai tak lama lagi. Namun bagi Mona Ratuliu juga Cindy Fatikasari, peristiwa tersebut justru menambah doa yang dipanjatkan dan rasa hati-hati dalam bepergian. Ya susah ya, yang kayak gitu-gitu kan emang ya sudah digariskan lah, ada ininya lah, ada apa? Ya udah diatur begitu ya sama Allah gitu ya. Jadi saya bingung nih sebagai pengguna jasa penerbangan. Ya hati-hati, semua orang juga hati-hati. Tapi yang seperti ini kan nggak diduga ya. Cukup concern juga dengan kejadian itu gitu, dan setahu aku maskapai penerbangan tersebut tuh banyak banget pesawat baru gitu, karena aku juga tadinya langganan pakai itu karena dia pesawatnya baru-baru terus gitu. Cuman kok bisa sampai kayak gitu ya, makanya mungkin harus lebih berhati-hati ya. Gitu. Ya mungkin sih sebenarnya case seperti ini kan sebenarnya bisa terjadi pada siapapun gitu kan. Jadi ini sebenarnya musibah. Ada maskapai apapun dan maskapai kapanpun apapun gitu. Dan memang yang pasti sih kita sih berharap keselamatan terhadap penerbangan Indonesia lebih diperhatikan. Itu aja sih. Mungkin dari segi mudah-mudahan ada progres gitu ya. Jadi dari tingkat kecelakaannya, tingkat kesalahannya juga human errornya mungkin mudah-mudahan bisa lebih semakin sedikit dan akhirnya nggak ada. Jadi ada peningkatan kualitas lah di transportasi Indonesia gitu. Kalau bicara masalah berhati-hati, kita naik ya kayaknya ya. Naik apapun sih kita lebih ke pasrah gitu. Naik apapun kita selalu berhati-hati. Even itu maskapai penerbangan internasional ya, yang bukan dari kita pun juga kita harus hati-hati juga gitu. Yang pasti ya memang lebih kita berdoa, pasrah itu aja. Jatuhnya Lion Air di Laut Bali memang menjadi berita yang sangat mengejutkan. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa Sabtu sore itu. Dan di tengah perayaan ulang tahun Aldi, salah satu personil Cowboy Junior, mereka justru dibuat takut menggelar konser di atas pesawat. Padahal konser tersebut direncanakan tanggal 20 April nanti. Lalu apa yang mereka lakukan untuk membunuh rasa takut? Bagaimana dengan perayaan ulang tahun Aldi yang banjir fans kemarin? Seperti apa hebohnya saat Aldi membuka kado-kado dari penggemarnya? Iqbal! Dan di tengah ulang tahun Aldi, para personil Cowboy Junior juga tengah dibuat cemas menjelang konser mereka di atas pesawat. Melihat jatuhnya pesawat Lion Air di Bali, benarkah Cowboy Junior jadi berpikir ulang untuk menggelar konser mereka di atas pesawat 20 April nanti? Lalu seperti apakah perayaan ulang tahun Aldi di panggung dahsyat kemarin yang banjir ratusan penggemar? Kado apa sajakah yang diterima Aldi dari para penggemarnya?